kekayaan datang cepat. Tapi setiap kilo emas dari Nyi Blorong selalu menuntut bayaran. Di sebuah desa pesisir Jawa Tengah, tinggal seorang pria bernama Jatmiko, berusia 38 tahun. Hidupnya penuh kesulitan. Warung kelontong kecilnya nyaris bangkrut, istrinya sakit-sakitan, dan anak sematawayangnya terancam putus sekolah. Suatu malam, Jatmiko duduk sendirian di tepi sungai sambil memikirkan utang-utang yang menumpuk. Di tengah kesunyian, seorang lelaki tua misterius mendekat. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan ia membawa tongkat dari kayu hitam. "Kalau kau mau kaya dalam semalam, aku tahu caranya," katanya pelan. Jatmiko awalnya mengira itu lelucon, tapi lelaki itu mulai bercerita tentang Nyi Blorong, makhluk setengah manusia setengah ular yang dikenal sebagai penguasa pesugihan emas. Lelaki itu menjelaskan, "Kau akan mendapat emas setiap kali ia datang padamu. Tapi ada harga yang harus dibayar." Saat Jatmiko bertanya harga itu, lelaki itu hanya tersenyum dan berkata, "Waktunya akan datang. Kau takkan bisa menolak." Pikiran Jatmiko diliputi rasa penasaran bercampur takut. Malam itu, ia pulang dengan hati gelisah, tapi benih keinginan untuk tahu lebih dalam mulai tumbuh. Beberapa hari kemudian, warung Jatmiko benar-benar kehabisan barang jualan. Utang semakin menumpuk, dan istrinya membutuhkan biaya rumah sakit yang besar. Putus asa, ia mencari lelaki tua itu di pasar malam. Lelaki itu memberinya sebuah botol kecil berisi minyak harum dan sehelai kain hitam. "Pergilah ke pantai selatan saat tengah malam, tepat di malam Jumat Kliwon. Oleskan minyak ini di dahimu, lalu bakar kain ini sebagai tanda kau memanggilnya." Jatmiko mengikuti instruksi itu. Angin laut berhembus kencang, ombak menghantam karang, dan bau amis menusuk hidung. Saat kain itu terbakar, tiba-tiba muncul kabut tebal. Dari dalam kabut, sosok perempuan berambut panjang dengan kebaya hijau dan tubuh bagian bawah berupa ekor ular besar mendekat. Matanya berkilat, suaranya mendesis namun memikat. "Aku Nyi Blorong, apa kau siap menjadi pengikutku?" tanyanya. Jatmiko mengangguk. Ia tidak memikirkan konsekuensinya lagi. Nyi Blorong mencakar telapak tangan Jatmiko dengan kuku panjangnya, meneteskan darahnya sendiri ke luka itu. "Kau akan menerima emas, tapi kelak kau akan memberiku sesuatu yang lebih berharga dari nyawamu." Keesokan paginya, Jatmiko terbangun dan mendapati di bawah bantalnya ada koin emas yang berkilau. Seminggu kemudian, jumlah emas itu bertambah, bahkan melimpah di laci warungnya. Ia membayar semua utangnya, memperbaiki rumah, membeli motor baru, dan istrinya dirawat di rumah sakit terbaik di kota. Orang-orang desa mulai heran dengan perubahan hidup Jatmiko. Ada yang iri, ada yang memuji, tapi sebagian mulai berbisik-bisik, mencurigai ia menggunakan pesugihan. Namun setiap malam Jumat, Jatmiko merasakan angin dingin berhembus dari arah pantai. Kadang, ia melihat sisik emas berserakan di lantai kamarnya, dan bau amis menyengat hidungnya. Suatu malam, Nyi Blorong datang dalam wujud utuhnya ke kamar Jatmiko. Tubuhnya melilit kakinya, dan ia mengelus wajahnya dengan senyum memikat. "Waktunya hampir tiba, ingat janjimu," bisiknya sebelum menghilang menjadi kabut. Hati Jatmiko mulai diliputi rasa takut, tapi keserakahan membuatnya tetap bertahan. 3 bulan berlalu, kekayaan Jatmiko semakin besar. Namun suatu malam Jumat Kliwon, Nyi Blorong datang dengan tatapan berbeda. "Jatmiko, sekarang waktunya kau membayar." Jatmiko gugup. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya. Nyi Blorong tersenyum dingin. "Anakmu." Jatmiko membeku. Anak sematawayangnya, Raffi, baru berusia 10 tahun. Ia menolak mentah-mentah, tapi Nyi Blorong mengingatkan bahwa perjanjian tak bisa dibatalkan. Jika ia melawan, bukan hanya anaknya, tapi seluruh keluarganya akan binasa. Malam itu, Jatmiko tak bisa tidur. Ia melihat bayangan ekor ular melintas di halaman rumah, dan suara desis panjang terdengar dari atap. Ia mencoba mencari lelaki tua pemberi jalannya dulu, tapi lelaki itu sudah menghilang. Tak ada yang tahu di mana ia tinggal. Jatmiko sadar, ia sendirian menghadapi malapetaka ini. Di malam Jumat berikutnya, Jatmiko memutuskan melarikan diri bersama anak dan istrinya ke kota. Namun di tengah perjalanan, kabut tebal menyelimuti jalan. Motor mereka mati mendadak, dan udara menjadi sangat dingin. Dari kabut, Nyi Blorong muncul. Wajahnya murka, sisik emasnya berkilau mengerikan. "Kau pikir bisa lari dari perjanjian?" desisnya.
Dalam sekejap, Raffi terangkat ke udara, tubuhnya dililit ekor ular besar itu. Jatmiko berlari dan mencoba merebut anaknya, tapi tubuhnya terpental seperti disambar badai. Ia hanya sempat melihat mata anaknya yang ketakutan sebelum keduanya menghilang bersama kabut menuju arah laut. Sejak malam itu, Jatmiko hidup seperti orang gila. Ia sering berkeliaran di tepi pantai, memanggil-manggil nama anaknya. Orang-orang desa menghindarinya, takut terkena kutukan pesugihan. Dan setiap malam Jumat Kliwon, di bibir pantai, terdengar suara desis panjang disertai tawa perempuan yang menggema di antara ombak. Tawa Nyi Blorong yang menjaga janji emasnya.